Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, baiklah kita masuk ke materi kita yang bab terakhir sebelum PAS. Oke, kita masuk di hukum Newton. Apa itu hukum Newton dan apa aja di kehidupan keseharian sehari-hari kita? Oke, simak videonya. Lanjut ya. Di hukum Newton pastinya kita mengenal yang namanya gaya. Oke, misal nih, buah kelapa yang jatuh dari atas pohon kelapa atau batu yang menggelinding di atas bidang miring, apa penyebab kedua benda tersebut bergerak? Pastinya karena adanya gaya yang bekerja. Oke, di hukum Newton kita mengenal yang namanya pertama, hukum Newton 1. Apa hukum Newton 1? Hukum Newton 1 dia mengatakan hukum kelembaman. Contohnya apa hukum kelembaman? Misal, saya naik mobil nih, duduk di belakang. Pada saat saya naik mobil duduk di belakang, tiba-tiba mobil itu ngerem nih, ngerem mendadak nih. Ya kan, ngerem mendadak nih. Pada saat mobil itu ngerem mendadak, pastinya saya ke depan, badan saya yang duduk ini maju ke depan, mundur lagi, lalu balik lagi ke semula. Oke, di sini artinya hukum Newton 1 dia mengatakan mempertahankan suatu benda. Oke, mempertahankan suatu benda ke bentuk semula. Gak mungkin kan dari dia ngerem mendadak saya ke depan lalu saya ke belakang nanti saya pindah lagi ke kiri atau kanan. Itu tidak seperti itu. Pastinya pada saat mobil ngerem kita maju ke depan, mundur lagi ke belakang, lalu balik lagi ke semula. Itu artinya tadi yang saya bilang hukum Newton 1 dia mengatakan mempertahankan suatu keadaan. Nah, hukum Newton 1 dia mengatakan sigma F sama dengan 0. Ini hukum Newton 1. Yang kedua, kita mengenal yang namanya hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua, dia mengatakan sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sama dengan M dikali A. Berarti massa dan percepatan dipengaruhi oleh gaya. Massa dan percepatan dipengaruhi oleh gaya. Ini hukum Newton 2. Lalu kita mengenal yang namanya hukum Newton 3. Hukum Newton itu ada 3 ya nak. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Di hukum Newton 3 apa? Dia mengatakan aksi sama dengan reaksi. Ingat, aksi sama dengan reaksi. Oke, aksi sama dengan reaksi. Ini hukum Newton 3. Contohnya di mana? Misal ada tukang. Tukang itu mau maku nih, pakai palu. Pada saat paku itu saya palu nih, dipalu sama tukang, ada aksi dan reaksi enggak? Ada. Palu itu ngasih reaksi, aksinya paku apa? Dia masuk ke dalam dinding. Itu aksinya paku. Atau misal saya nonjok si A nih, saya nonjok si A. Otomatis si A itu akan nunjuk balik atau tidak? Pastinya. Berarti itulah yang dikatakan aksi dan reaksi. Maka sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Ini dihukum Newton 3. Lanjut, lalu kita mengenal yang namanya gaya. Ingat ya, di hukum Newton pastinya kita mengenal yang namanya gaya. Banyak sekali
gaya di hukum Newton. Yang pertama, kita mengenal namanya gaya berat. Oke, gaya berat. Apa tuh, Bu, gaya berat? Gaya berat adalah gaya yang bekerja pada benda akibat benda tersebut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nih, rumusnya untuk gaya berat, W sama dengan M dikali G. Ingat ya, W ini usaha. Berarti F sama dengan W sama dengan M dikali G. Oke, di mana gaya sama dengan usaha sama dengan M dikali G. Lalu, kita mengenal yang namanya gaya normal. Nomor 2, kita mengenal namanya gaya normal. Oke, apa tuh, Bu, gaya normal? Misal, saya punya balok nih di sini nih. Nah, balok ini pasti ada yang namanya gaya normal. Contohnya di diri kita deh, di diri kita. Misal, kita lagi berdiri nih, berdiri. Pada saat kita berdiri, gaya normal kita itu di atas. Usaha kita di mana? Usaha kita di bawah. Di mananya di bawah? Di kaki kita. Itu adalah usaha. Oke, ingat gaya normal itu selalu ke atas, usaha itu selalu di bawah. Jadi, gaya normal dan usaha itu berbanding. Oke, gaya normal itu ke atas, and berarti usahanya di mana? Di bawah. Oke. Pada saat bendanya baloknya seperti ini nih di bidang miring, berarti gaya normalnya ke atas, usahanya ada di bawah. Oke. Pada saat di bawah nih baloknya, nih balik begini gimana? Berarti normalnya ke atas, W-nya ke bawah. Paham ya sampai di sini? Gaya normal itu rumusnya sigma F sama dengan 0. Oke. Ini ingat, gaya normal itu hukum Newton 1 mempertahankan suatu benda atau mempertahankan keadaan suatu benda. Berarti sigma F itu N dikurang W sama dengan 0. Kenapa N dikurang W? Ingat, dia berlawanan arahnya. Gaya normal itu ke atas, usahanya ke bawah. Berarti N dikurang W. N sama dengan W pindah ruas jadi N sama dengan W. N sama dengan W itu M dikali G. Berarti rumus untuk gaya normal adalah N sama dengan M dikali G. Atau N sama dengan W sama dengan M dikali G. Ini rumus untuk gaya normal. Nomor 3, kita mengenal yang namanya gaya gesek. Oke, gaya gesek. Ingat ya. Misal nih, saya punya balok nih seperti ini nih. Oke, balok ini ada sudutnya. Kita tarik sebesar F. Bukan ada sudutnya. Balok ini kita tarik sebesar F. Pastinya kita mengenal yang namanya Fx. Di sini kita mengenal namanya Fy. Ingat rumus vektor kalau ada sudutnya theta atau alpha. Berarti Fx sama dengan F cos alpha. Fy sama dengan F sin alpha, ya kan? Lalu, gaya normalnya kemana? Gaya normalnya ke atas. Usahanya kemana? Ke bawah. Ingat, gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gaya. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya. Berarti di mana gaya geseknya? Di sini. Ini Fs-nya. Untuk FK-nya di mana? Di sini. FK itu selalu selalu searah dengan gaya. Berarti di sini FK-nya. Fs rumusnya apa? Fs sama dengan mu S dikali N. Untuk Fk sama dengan mu K dikali N. Mu K ini adalah gaya kinetik. Oke, gaya kinetik. Kalau Fs ini gaya gesek. Ingat ya, Fs selalu berlawanan arah dengan gaya. Masuk ya ke contoh soal. Contoh soalnya saya tulis saja seperti ini ya. Contoh soal, misal saya punya balok nih di sini nih. Nah, balok ini
saya tarik dengan gaya 10 Newton. Oke. Dengan gaya 10 Newton. Mempunyai sudut sebesar 30 derajat. Oke. Berapakah Fs-nya? Berapakah Fk-nya? Berapa N-nya? Dan berapa usahanya? Oke. Baloknya beratnya ini 2 kg. Oke. Yang pertama ingat gaya normal itu ke atas, ya kan? Gaya normal ke atas. Usaha ada di bawah. Fs ada di sini. Fk ada di sini. Oke. Yang pertama kita cari N-nya. N sama dengan, apa rumusnya? N sama dengan W, N sama dengan M dikali G. Ya, ini kan. N sama dengan 2 kg dikali 10. N sama dengan 20 Newton. Oke. Lalu kita cari F-nya. F X sama dengan F cos alpha. Oke. F-nya 10, cos 30. Oke, 10 cos 30 itu setengah akar 3. Berarti 10 bagi 2 itu 5 akar 3. Ini Fx. Fy sama dengan F sin alpha. Fy sama dengan 10 sin 30. Fy sama dengan 10 sin 30 itu setengah. Berarti kali setengah. Fy sama dengan 5 Newton. Oke, udah dapat ya. Sekarang kita cari W-nya. W itu N sama dengan W sama dengan M dikali G. Berarti N sama dengan W, N sama dengan 20 Newton. Sekarang cari Fs-nya. Maka Fs sama dengan, rumus Fs apa? Mu S. Mu S di sini belum diketahui ya. Oke, mu S-nya itu 0,1. Oke. Lihat ya, mu S-nya 0,1, mu K-nya 0,2. Berarti Fs mu S dikali dengan N. Fs sama dengan 0,1 dikali 20. Fs sama dengan 0,1 kali 20. Maka Fs sama dengan 2. Sekarang cari mu K-nya. Mu K sama dengan mu K Fk sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya 0,2 dikali 20. Berarti 20 kali 2 4 Newton. Oke. Ada yang kurang paham? Kalau belum paham, silahkan di komen di bawah. Lanjut, ini latihan ya buat kalian. Silahkan dikerjakan latihannya. Nomor 1. Lihat, ini ada balok. Dia sebesar 3 kg. Ditarik dengan gaya 50 Newton. Membentuk sudut 60 derajat. Ingat, berapa Fx-nya, berapa Fy-nya, N-nya berapa, W-nya berapa, Fs-nya berapa, Fk-nya berapa. Di mana mu K sama dengan 0,4, mu S sama dengan 0,2. Nomor 2, ada balok sama, ditarik dengan gaya 70 Newton. Sudutnya 30 derajat, beratnya sebesar 5 kg. Mu K sama dengan 0,2, mu S sama dengan 0,4. Dibalik ya. Pertanyaannya,
Fx berapa, Fy berapa, N berapa, W berapa, Fs berapa, Fk-nya berapa. Silakan dikerjakan latihan ini. Nanti saya masukkan ke daftar nilai. Terima kasih semuanya. See you, bye.